Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Shadaqallahul 'azim. Wa qala aidan, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, qul man dalladhi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Shadaqallahul 'azim. Syukur hanya milik Allah. Kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah karena pada siang hari ini kita bisa bertemu di kajian Hijrah Cinta Allah atau HCA, yang mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan punya iman, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan hati kita dibukakan oleh Allah, dan mudah-mudahan sahabat semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk ketua HCA, Tesiska, pengurus HCA semua, dan semua anggota HCA, dan juga pemirsa semua yang mendengarkan pada kesempatan siang hari ini di kajian live Hijrah Cinta Allah, yang pada hari ini kita kajiannya di rumah aja karena kondisi Allah menginginkan kita untuk hari ini berada di rumah. Bagaimana kita menguatkan imunitas tubuh kita dan menguatkan iman kita dalam keadaan kesendirian. Jadi bagaimana istiqomah dalam keadaan sendiri. Maka kita akan kaji pada kesempatan siang hari ini. Dan juga untuk sahabat semuanya dibuka ragam pertanyaan, ya, bisa lewat kolom komentar ataupun lewat WhatsApp di 0857 22 19 1900. Dan silakan nanti setelah kajian ini, ya, setelah paparan materi, bunda-bunda, AA, semuanya bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar ataupun lewat WhatsApp secara langsung live pada kesempatan siang hari ini. Baik, ikhwati Allah, kita mulai kajian ini sama-sama dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti doa saya sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan hati kami, tambahkan iman kami, istiqomahkan kami di jalan-Mu. Ya Allah, jadikan kami hamba yang taat, hamba-hamba yang soleh dan solehah, hamba-hamba yang istiqomah, selalu memperbaiki diri dan menjadi lebih baik di hadapan-Mu, dan jadikan hamba adalah golongan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita sedang ramai-ramainya di dunia tentang wabah virus corona. Bahwa virus ini tentunya datang dari Allah. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah ada satu musibah pun yang menimpa manusia kecuali semuanya dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita mendapati musibah, ketika Allah berikan kita masalah, kita diberikan bencana, kita diberikan kesusahan, maka kita harus menguatkan iman. Karena bisa jadi dengan musibah-musibah ini adalah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydukum wa ya'fu an katsir. Bunda semua yang ada di rumah, musibah itu Allah berikan bisa jadi karena kesalahan dosa-dosa manusia saat ini. Allah berikan virus corona ini karena memang banyak manusia yang dia maksiat pada Allah.
banyak manusia yang lupa kepada Allah. Banyak manusia di akhir zaman ini yang mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak manusia di akhir zaman ini, kata Nabi, terkena virus penyakit wahan. Sehingga sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apa itu yang disebut dengan penyakit wahan?" Maka Rasulullah menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan takut dengan kematian. Hari ini tak sedikit manusia yang meninggalkan ibadah. Orang Islam yang meninggalkan salat. Perzinahan pun merawak di mana-mana. Perjudian pun merebak di mana-mana. LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender, itu pun merebak di mana-mana. Tak asing memang tak helat di mana hari ini banyak sekali manusia yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Peperangan pun terjadi, kezaliman pun terjadi. Di belahan dunia, di lapisan dunia negara Islam, banyak umat Islam yang dianiaya. Kita lihat di Syria, kita lihat di Palestina, kita lihat di New Delhi, India, kita lihat di Uyghur di Cina, kita lihat juga sahabat kita yang di Myanmar, Rohingya, kita lihat juga saudara kita yang di Selandia Baru, kita lihat saudara kita yang di belahan lapisan dunia ini, yang mereka dianiaya di tengah bangsa-bangsa yang lain juga asik-asiknya dengan program hedonisme. Mereka bersenang-senang, mereka berhura-hura, mereka lupa dengan Allah, mereka juga maksiat. Satu sisi mereka pun melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah mungkin musibah itu terjadi. Karena walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna barakatin minas sama'i wal ard. Seumpama penduduk bumi ini dia beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan. Lafatahna barakatin minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi. Maka bunda yang dimuliakan Allah, teteh semua yang ada di rumah pada kesempatan siang hari ini, musibah ini bisa jadi adalah teguran dari Allah buat kita. Maka kita harus menguatkan sistem yang ada dalam tubuh kita. Apa yang harus dikuatkan? Yang pertama adalah sistem imun, yang kedua adalah sistem iman. Bagaimana menguatkan sistem imun ini? Dan bagaimana cara kita menguatkan sistem iman? Apalagi kita dalam keadaan sendiri di rumah, ya, biasanya ikut kajian, biasanya ta'lim, biasanya kumpul dengan orang-orang saleh, biasanya berada di majelis, biasanya berada di masjid. Sekarang harus di rumah aja. Kadang juga jenuh ya. Biasa kita keluar, belum dengan pekerjaan yang terhambat, penghasilan yang tersendat. Dalam kondisi yang tersendat ini, maka kita harus, ya, boleh jadi penghasilan kita turun, tapi iman kita harus naik. Jangan sampai kita penghasilan turun, iman juga ikut turun juga ini. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Ketika saldo tinggal 0, ketika banyak yang minta maaf, ya, pas nelfon mohon maaf pulsa Anda tidak cukup, pas buka saldo mohon maaf rekening Anda tidak cukup, pas mau bayar mohon maaf saldo Anda tidak cukup. Banyak yang minta maaf. Ketika dalam keadaan sulit, ketika dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan terpuruk, ketika diberikan musibah, maka saat itu kita harus mengingat Allah. Allah. Kita kembali kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan dalam Islam untuk menguatkan sistem imun, ya. Baik bunda, semua yang muliakan Allah, teteh semua yang hadir di kajian live HCA pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah bagaimanakah kita menguatkan yang namanya sistem imun di dalam tubuh kita. Karena kita harus ada ikhtiar, ada usaha. Ya, jangan sampai kita pasrah kepada Allah, tawakal tapi dengan konsep yang salah. Ya, saya mah Ustaz tawakal dari penyakit mah Allah ya nu ngatur. Sampai akhirnya kita tidak berusaha untuk menjaga kesehatan. Bahkan sistem lockdown ini adalah bagian daripada sistem Islam. Ya, sistem menjaga kebersihan, hidup sehat itu bagian daripada sistem Islam. Kemudian sistem juga bagaimana menghadapi penyakit ketika wabah ini terjadi. Karena Rasulullah SAW itu terjadi virus kusta, dan pada zaman Umar bin Khattab, ya Khalifah Umar bin Khattab, itu pun terjadi penyakit namanya penyakit Ta'un. Bahkan di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, itu Madinah ini pernah terjadi gempa, ya kata Liman. Jadi Madinah itu terjadi gempa, gitu. Nah ketika Madinah itu gempa gitu, maka banyak di antara orang-orang
Orang kaget karena Madinah jarang gempa, kemudian tiba-tiba gempa. Kemudian Khalifah berkata, gempa ini terjadi karena banyaknya maksiat di penduduk Madinah. Maka kalian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gempa terulang lagi, kalau gempa terjadi lagi, maka Umar bin Khattab mengatakan, aku akan pergi dan hijrah dari Madinah ini karena terlalu banyak orang yang maksiat di Madinah itu. Maka ketika diingatkan seperti itu oleh Khalifah Umar bin Khattab, maka semua kaum muslimin dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya gempa pun tidak terjadi lagi. Sama halnya dengan musibah corona, banjir, bencana, gempa, apapun itu semuanya, itu akibat dari efek maksiat. Maka kita harus tubu ilallah taubatan nasuha. Maka ada dua konsep di dalam Islam ketika kita dalam kondisi seperti ini. Yang pertama adalah innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan membersihkan dirinya. Ada konsep membersihkan dalam Islam. Ya. Jadi ada konsep membersihkan dalam Islam ketika kita mendapati musibah, maka ada konsep membersihkan dalam Islam. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah membersihkan diri atau pola hidup yang sehat. Jadi dalam tubuh kita itu ada imun. Imun ini disebut dengan sistem kekebalan tubuh. Bagaimana kita menjaga imun kita tetap sehat di dalam Islam? Yang pertama, Islam mengajarkan kita untuk pola hidup yang bersih. Disebut dengan babnya toharah. Ada bersuci, ada wudhu, ada tayamum, ada istinja, ada pembagian najis. Ini adalah bab toharah dalam Islam. Bahkan najis pun dibagi tiga. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasitah, ada najis mughaladah. Bagaimana dalam Islam ada konsep menghilangkan kuman virus dengan sanitizer itu dengan konsepnya dengan tanah. Ketika orang itu kena najis dari anjing, ya, atau dari babi, maka dia harus dicuci 7 kali, 1 kalinya dengan tanah. Dicuci 7 kali, 1 kalinya dengan tanah. Bagaimana tanah itu sebagai penetral dari virus kuman yang ada pada binatang yang dinajiskan di dalam Islam. Orang yang meninggal dunia dikubur semeter, 2 meter tidak bau. Ya, betul-betul tidak bau. Dikubur di dalam tanah tidak bau. Tapi kalau kita kuburnya di tembok, ya, itu pasti bau. Atau dikuburnya di plastik pasti bau. Tapi tanah itu menghilangkan bau. Bahkan ketika orang tayamum, ya, ketika tidak ada aib, maka patayammamu, maka bertayamumlah. Maka tayamum pun itu menggunakan tanah. Jadi bagaimana konsep Islam menerangkan menghilangkan kotoran-kotoran itu dengan tanah. Salah satunya. Yang kedua ma'un, ya. Islam juga mencintai kebersihan dengan Islam mencintai kebersihan dengan Islam mencintai kebersihan dengan air. Ya, jadi air ini juga menjadi sarana untuk bersih. Makanya Islam mensyariatkan pertama mandi. Mandi pun dibagi 2. Ada mandi besar, ada mandi kecil. Ya, ada mandi besar, ada mandi kecil. Kemudian juga Islam mengenal pun juga dengan konsep wudu. Bagaimana dalam wudu itu ada mencuci tangan, dan ada kumur-kumur, ada mencuci muka, ada mencuci tangan, muka, tangan, kepala, kuping, dan kaki. Subhanallah gitu. Jadi sekarang dengan kondisi seperti ini, kalau biasa kita wudhu 5 kali, mungkin dalam kondisi seperti ini sering berwudhu. Ketika kita batal wudhu, wudhu lagi. Kita batal wudhu, wudhu lagi. Udah batal wudhu, wudhu lagi. Jadi bersihkan. Kemudian pola hidup Rasulullah SAW juga tidak jorok, ya, seperti istinja, bagaimana kita berberak, bagaimana kita kencing, bagaimana kita membersihkannya, bagaimana umat Islam tidak boleh terkena najis, karena nanti sholatnya tidak sah kalau ada najis gitu. Jadi betul-betul memiliki pola hidup yang bersih. Yang kedua, tidur yang cukup. Ya, jadi coba tidur yang cukup, apalagi banyak di rumah ya. Tidur yang normal ini adalah sekitar 5-7 jam. Ya, bahkan Islam menganjurkan kita untuk tidur qailullah, tidur siang hari sejenak, supaya nanti malam harinya kita tidak terlalu lelah, tidak terlalu capek. Jadi tidur siang, taruhlah 1 jam atau 2 jam, sisanya kita tidur malam. Jadi cukup dengan tidur yang cukup, bisa kita bangun pagi jam 3, bisa tahajud,
dengan kondisi fit ya tubuh kita. Jangan sampai bergadang, jangan bergadang, bergadang boleh saja kalau ada artinya ya. Jadi sekarang adalah tidur yang cukup. Kemudian yang ketiganya konsep Islam di dalam kebersihan adalah bagaimana membuat pola makanan kulu washrabu halalan thayyibah. Makanlah yang halal dan thayyib, yang baik. Maka tidak boleh makan yang kotor-kotor. Tidak boleh makan binatang yang haram. Jadi sekian ribu makanan yang halal, maka hanya beberapa saja yang diharamkan oleh Allah. Ya, anjing, babi, kemudian makanan yang kotor ya. Kalau lawar, makan kucing, makan monyet ya. Ya, makan yang seperti itu yang sifatnya jijik-jijik itu tidak boleh dalam Islam. Makan binatang yang bertaring itu pun tidak boleh dalam Islam. Jadi makan yang kulu wasrabu halalan thayyibah. Bahkan Rasulullah mempunyai pola makanan yang seimbang antara buah dan sayur. Jadi untuk menjaga imunitas kita, banyaklah makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Maka buah-buahan yang dianjurkan juga bukan buah-buah yang mahal ya. Yang biasa ada di sekitar kita, ada jambu, ada pepaya, ada pisang. Ya. Kemudian juga sayur-sayuran, sangat murah lah kita bisa dapatkan. Banyak makan sayur dan buah itu pun akan menjaga imunitas dalam tubuh kita. Kemudian Islam pun mengajarkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang herbal, seperti Rasulullah makan madu, kemudian minum minyak zaitun, kemudian memakan 7 butir kurma ajwa, habatus sauda. Ya, itu bagian daripada usaha kita untuk menjaga kesehatan. Jadi dalam kondisi seperti ini jaga imun kita, ikhwatul iman. Kemudian Rasulullah pun rajin olahraga, minimal dalam sehari kita bergerak 30 menit saja. Ya, walaupun sekedar di rumah, mungkin kita keliling-keliling di rumah, loncat-loncat di rumah ya. Minimal mau olahraga bunda ya. Jadi jangan sampai kita tidak berolahraga, tidak beraktivitas dengan bagus, akhirnya kita dalam keadaan sakit. Jadi usahakan tiap hari kita bergerak, minimal kita bergerak setengah jam saja. Kemudian juga ikhwatin rahimakumullah, saudarakan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dihindari stres dan depresi. Tekanan, pikiran, stres, depresi itu yang mengakibatkan daya tahan tubuh kita juga menjadi lemah. Ya. Jadi usahakan juga jangan terlalu lelah, jangan terlalu capek, jangan selalu stres, jangan terlalu depresi. Obatnya adalah qanaah, tawakal, ikhlas ya, biar Allah aja yang ngatur, nggak usah banyak dipikirin. Biar Allah aja yang ngatur, pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dilakukan oleh antum semuanya dimanapun berada untuk mencegah kita. Bahkan Rasulullah SAW mengungkapkan, man tasabbaha bisab'i tamratin ajwatan lam yadurrahu dzalikal yawma summun wala sihrun. Barang siapa yang pertama kali dimakamnya di pagi hari adalah 7 butir kurma ajwa, maka tidak akan membahayakan sesuatu apapun pada hari itu, baik sihir maupun racun. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah SAW menjaga pola hidup yang sehat, pola hidup yang bersih, tidur yang cukup, makan yang sehat, makan buah dan sayuran, makan yang halal dan thayyib, kemudian juga tidak stres dan tidak depresi. Kemudian juga lakukan juga makan makanan subsidi seperti nutrisi seperti madu, kemudian juga habatus sauda, minyak zaitun, dan kurma ajwa ataupun kurma, supaya tubuh kita dalam keadaan fit dan dalam keadaan sehat insyaallah. Nah, yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti ini bagaimana mengkondisikan iman kita supaya tetap stabil? Biasanya ikut pengajian, biasanya kita kajiannya langsung ya. Jarang live seperti ini, bunda-bunda di rumah. Biasanya kita ada di masjid, biasanya kumpul sama teman-teman. Sekarang di rumah aja. Belum lagi anak juga libur, jadi guru juga, masak pagi siang malam, ngurus anak-anak, semua ada di rumah deh. Ya pasti ada hikmahnya. Walaupun banyak lelahnya. Hayati lelah ya. Ya banyak di rumah hayati lelah. Ya 24 jam. Penghasilan juga luar biasa, berefek ya. Dari berbagai sudut bisnis juga. Corona ini berdampak luar biasa. Pekerjaan kita juga mulai berkurang, penghasilan sudah mulai berkurang, sandang pangan papan juga sudah mulai berkurang ya. Nah, ini kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Kemudian supaya iman kita tetap bertahan gitu. Yang pertama, the daily activities times. Bunda, bapak, AA, teteh semua yang ada di rumah, bikin jadwal agenda harian, bikin komitmen. Jadi
Jangan sampai kita di rumah karena bosan tiap hari, akhirnya bingung. Habisin waktu cuman dengan nonton TV, cuman dengan handphone, dengan tidur, makan. Jadinya hardolin ya. Dahar naolin ya. Jadi jangan sampai kita habis waktu dengan begitu saja. Jadi bikin the daily activities times. Waktunya kita untuk semangat lah. Punya semangat untuk menjadwalkan. Misalkan bangun jam berapa. Sama anak-anak mau belajar tahajud, sholat berjamaah ya. Walaupun di rumah tuh. Ya. Kemudian juga apa yang harus dilakukan ketika kondisi seperti itu. Misalkan kita ada agenda sholat duha, baca Quran, kemudian juga kajian, dengerin tausiah. Apa saja yang kita lakukan, belajar dengan anak, masak, itu betul-betul diagendakan, dijadwalkan, supaya kita juga tidak jenuh. Bikin variatif kegiatan walaupun di rumah yang sifatnya menyenangkan. Ya, bermain, bercanda, bercerita, mendongeng, melukis, keterampilan, mewarnai, apa saja yang bisa kita lakukan, tapi diagendakan, the daily activities time, supaya kita juga tidak jenuh gitu. Yang kedua, motivasi diri dengan banyak baca buku sirah, ya, kemudian juga dengar tausiah walaupun dengan live gitu seperti ini. Kemudian juga Bunda bisa lewat by phone, telepon ya. Misalkan kita butuh nasihat, butuh apa gitu, kita telepon saja dengan adanya internet, dengan adanya telepon, ini dimanfaatkan dengan bagus. Kemudian juga yang selanjutnya batiniah, ibadah lahiriah itu seperti sholat ya, itu baca Quran, itu ibadah yang sebutnya lahiriah. Ada ibadah yang disebut dengan batiniah, ikhlas, sabar, tawakal ya. Apalagi banyak di rumah ya, sudah mulai bertanduk karena sering di rumah ya, udah mulai berbuntut karena sering di rumah. Emosi ngurus anak, itu tuh pasti jenuh deh. Jadi hatinya harus diisi dengan tawakal, ikhlas, sabar. Nah, amalan-amalan hatinya harus mulai ditambah. Kemudian wa aqrarun bil lisan, iman itu juga dengan diucapkan. Maka banyak baca Quran, banyak berzikir. Coba di rumah ya. Quran ini bacanya satu hari 1 juz misalkan. Ya, menjelang setelah sholat 2 halaman, insya Allah nanti setiap hari kita bisa khatam Quran ya. Kemudian juga berzikir, ucapkan lisan ya, beristighfar, mengucapkan sesuatu ya, dan ucapkan nikmat ya. Nikmat itu harus wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat itu diucapkan, jangan mengeluh gitu. Iraha tuh kieu teh, lu dika iraha atunya. Jangan begitu, tapi ucapkan alhamdulillah, subhanallah, menyenangkan, pasti ada hikmahnya. Walaupun nggak punya duit ngomong begitu, alhamdulillah aja. Ya. Kemudian wa amalun bil arkan, lakukan amal perbuatan. Ya, amal nyata lah gitu, yang bisa menghasilkan. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi corona seperti ini Bunda bisa tambah hafalan Quran ya. Tambah rajin tahajud, lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan anak, lebih dekat dengan suami, dengan istri. Yang dijadikan banyak hikmah daripada semua yang kita peroleh ini. Kemudian iman ini, yang sebaik-baiknya iman adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang yang beriman yang paling sempurna itu adalah imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi dalam kondisi menambah iman, kita harus akhlaknya tambah bagus. Lebih sabar, lebih ikhlas, lebih tawakal. Maka kita harus berbahagia dalam keterpurukan. Karena semuanya izin daripada Allah. Jadi berbahagia di dalam keterpurukan. Jadi dalam kondisi kita terpuruk, dalam kondisi sedih, dalam kondisi corona seperti ini, di rumah terus stay, nggak bisa keluar gitu. Berbahagialah dalam keterpurukan. Orang lain sedih, orang lain mengeluh, orang lain mencibir, statusnya jelek, statusnya tiap hari eluhan gitu. Kenapa kita bikin status yang begitu? Hanya akan mengotori hati, pikiran kita. Kita jadi nggak happy, nggak bahagia karena percakapan kita, karena pikiran kita, karena hati kita akhirnya mengotori semuanya, dan akhirnya kita nggak hidup tidak bahagia. Lebih baik kita berbahagia di dalam keterpurukan. Kita senang di dalam penderitaan. Kita bisa bertahan di dalam kesusahan. Survival, imannya survival. Dan itu tergantung bagaimana image kita. Pokoknya masih banyak yang harus disyukuri daripada yang kita eluhkan. Masih banyak yang harus kita syukuri daripada kita mengeluh. Ya.
Ustadz, bagaimana menambah iman dalam kondisi sendiri? Yang pertama adalah perbanyak menyimak Al-Quran. Ya, Bunda di rumah ada handphone, ada speaker aktif. Ya, kalau Ustadz ada yang begini nih. Nah ini Ustadz, ini kayak promo ya. Ini namanya speaker aktif Bunda. Ya, Bapak Ibu, speaker aktif. Saya biasanya masukkan di sini ada memori. Nah, disetel tuh setiap hari surat-surat ini. Ba'da subuh, ba'da duhur, ba'da dahar. Pokoknya setel aja dari ini deh tiap hari. Jadi menyimak saja, menyimak Quran gak harus dibaca dulu. Mendengarkan saja dulu. Karena wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mendengarkan saja sudah dapat rahmat. Dan Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu menjadi obat. Mendengarkan saja jadi obat, jadi nutrisi buat hati kita. Jadi tidak ada hari kecuali tiap hari mendengarkan ayat-ayat Quran ini. Ya. Jangan musik mulu, jangan TikTok mulu ini bunda-bunda di rumah ya. Saya lihat statusnya banyak-banyak yang TikTok begini-begini nih. Ya. Ada jangan TikTok dulu deh. Goyang-goyang apa lagi? Ya. Di rumah ngisi waktu musik aja, lagu aja, sinetron aja. Sinetron ya. Ya, yang disiarkan Indosiar ya, Indosiar ya. Atau tiap hari nonton drakor aja, ngabisin waktunya. Diatur waktunya. Yang pertama, simak Al-Quran ya. Minimal setiap hari ba'da subuh setel Quran, ba'da duhur setel Quran. Pokoknya ada setiap waktu setel Quran ini. Ya, di speaker. 2, tadabbur ayat Quran dan sunnah. Misalkan beli buku hadis, kumpulan-kumpulan hadis. Atau saya sarankan beli buku kumpulan hadis Bukhari dan Muslim. Setiap hari baca satu hadis. Atau misalkan beli buku terjemah ya. Ada hadis arba'in, hadis 40. Setiap hari baca satu hadis gitu ya. Giliran yang baca kakaknya, adiknya, ibunya. Giliran lah begitu. Atau baca buku juga ada la tahzan misalkan. Ya, satu halaman. Atau fadilah amal. Ya, baca banyak buku-buku yang banyak bermutu, yang banyak buku ya. Banyak baca. Ini juga akan menambah kita khazanah ilmu, pengetahuan. Ya. Kemudian juga cari ilmu syar'i, walaupun dengan online seperti ini, bikin kajian-kajian online, kemudian juga terus kita juga banyak buka YouTube ya. Kalau kemarin kita majlis ta'limnya majlis ta'lim Hijrah Cinta, sekarang majlis ta'lim al YouTube ya, wal Instagram ya, wal Facebook ya, kemudian wal WhatsApp ya. Tapi jangan kebanyakan wa bukalafak ya. Jangan kebanyakan bukalapak ya. Kemudian banyak mengikuti halaqah zikir. Ya. Zikir bareng-bareng yuk gitu. Perlu live deh bareng-bareng deh. Zikir ya. Maksurat dibaca pagi sore baca maksurat. Minimalnya baca Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawati ya. Kemudian juga Qul 3 balik, Al-Falaq 3 balik, An-Nas 3 balik. Setiap hari kita baca pagi sore. Zikirnya minimal kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah al-aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Pokoknya banyak lisan kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak-banyaknya berzikir. Kemudian banyak amal soleh seperti duha, qabliyah, ba'diyah, ya berjamaah, kemudian juga baca Quran, tilawah, kemudian juga tahajud, ya, banyakin seperti itu. Kemudian hadirkan perasaan takut tentang husnul khotimah dan banyak mengingat kematian. Ya, banyak corona ini sebenarnya sebagai teguran bahwa kita ini di dunia ini sementara, di dunia ini nggak akan lama, di dunia akan mati. Kita pingin mati dalam keadaan husnul khotimah, gitu ya. Ya, Allah masih berikan kesempatan. Semua pintu di lockdown, tapi satu yang dibuka, yaitu pintu taubat ya. Pintu pada Allah masih dibuka. Dan kita mengikirkan kehinaan dunia ini, dan dunia ini hanya sementara. Banyak sifatnya tawadhu, tidak pamer, tidak sombong. Kemudian juga perbanyak amalan-amalan hati, sering menghisap diri, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bunda semuanya, jadikan semua jadi ibadah. Bukan berarti dari pagi sampai malam ibadah. Artinya segala sesuatu yang dimulai karena Allah semua jadi ibadah. Contoh, bunda bangun tidur baca doa,
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu jadi ibadah. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, jadi ibadah. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, jadi ibadah. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, jadi ibadah. Mau apapun baca minimal bismillah dengan menyebut nama Allah, semua jadi ibadah. Jadi jadikan semua aktivitas kita, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, semua jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bunda ingat tujuan hidup kita ya, bahwa dengan virus corona ini harus ingat kepada kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia akan mati. Tak terkecuali dimanapun dunia ini, belahan dunia ini semua akan mati. Ya, udah ribuan orang, ratusan ribu orang yang meninggal dunia mungkin ya. Yang udah puluhan ribu orang yang meninggal dunia di dunia karena virus corona ini. Udah ratusan ribu orang, mungkin jutaan orang yang sudah terkena infeksi virus corona ini. Makanya kita harus banyak bahwa dunia ini bukan tujuan kita, dunia ini sementara. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hari kiamat itu akan disempurnakan amalan kita. Dunia ini bukan tempat ganjaran. Ganjaran kita nanti kalau udah mati Allah kasih ganjaran. Udah kita meninggal dunia di hari kiamat baru terlihat tuh amal kita. Ya Allah, ini hasil saya sedekah. Ya Allah, ini hasil saya zikir. Ya Allah, ini hasil saya zakat. Ya Allah, ini hasil saya salat. Ya Allah, ini hasil saya beramal saleh. Ini akan terlihat nanti semua yang kita kumpulkan di dunia ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sedikit pun tak akan pernah berkurang. Kemudian faman zuhziya 'anil nar wa udkhila jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang sukses itu kata Allah, barang siapa yang masukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, faqad faz, maka dia orang yang beruntung, orang yang sukses. Jadi orang yang sukses itu bukan orang yang banyak mobilnya, bukan orang yang kaya, bukan orang yang berlimpah harta, bukan. Tapi orang sukses itu adalah orang yang dia masuk surga dan dijauhkan ke dalam neraka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan ketahuilah di dunia ini hanyalah permainan saja. Jadi kita siap-siap deh. Ini petanda kita di akhir zaman, petanda kita tanda-tanda pada akhir zaman ya. Dan corona ini mengingatkan kita untuk dawamul luzu ilallah. Kita sama-sama kembali kepada Allah ya. Astagfirullahaladzim, subhanallah, Allahu akbar. Baik, Kang Aldi mungkin pakai speaker. Kang Aldi pakai speaker. Ada yang masuk pertanyaan atau komentar di Facebook maupun di Instagram? Ya, silakan saya buka pertanyaan bunda-bunda yang ada di HCA, bunda-bunda yang ada di HCA ataupun pemirsa semua yang ada dimanapun berada, yang mau bertanya di kajian live pada kesempatan siang hari ini silakan. Ya, tema kita adalah menjaga imunitas tubuh kita dan imunitas iman kita. Itu antum kegedean kayaknya yang antum jadi mengguik tes kurang gede, samain. Nah, tes ya dari WhatsApp yang masuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini layak begini belum makan ya? Ini antum belum makan Kang Aldi? Antum Mamjan? Udah? Loyo ning. Silakan Kang Aldi. Ustadz, saya baru gagal menikah di tahun ini, dan calon saya memutuskan hubungan dengan saya bulan Desember yang lalu. Hingga saat ini hubungan kami semakin memburuk, bahkan untuk menjalin silaturahmi saja sulit. Saya selalu teringat beliau, tidak bisa melupakannya. Saya sudah berusaha ikhlas dan tawakal, tapi perasaan saya masih sangat berat. Sudah hampir 3 bulan ini saya depresi ringan. Saya harus bagaimana Ustadz? Yang pertama, Teteh sudah jatuh hati sepertinya. Sudah jatuh cinta. Jadi kalau udah jatuh cinta, sudah jatuh hati, dan sudah berharap. Ini yang paling sulitnya. Sudah berharap. Kalau sudah berharap ya jadinya sakit hati. Apa? Ali bin Abi Thalib menyebutkan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit dalam hidup adalah bergantung kepada makhluk. Nah, kalau Teteh sudah mulai bergantung kepada makhluk, memang jadi sakit hati, sakit, depresi, stres, ya adalah yang begitu, sedih ya, karena kita udah berharap gitu.
Ya harusnya kita yakin kepada Allah kalau takdir itu sudah Allah tentukan. Yang pertama ya, kita harus yakin dengan takdirnya Allah. Segala sesuatu itu innallaha ala kulli syai'in qadir, sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, manusia itu sudah diciptakan takdirnya. Jadi teteh gagal ini udah ada takdirnya sebelum kita diciptakan loh teh. Jadi sebelum kita diciptakan, kita sudah ini teteh akan gagal ta'aruf. Dengan kondisi seperti itu harusnya yang dilakukan apa Ustaz? Yang pertama, forget it, starting with new day. Kalau memang tidak mungkin lagi dilanjutkan, sudah lupakan dan buka lembaran baru. Memang Ustaz nggak mudah, iya nggak mudah. Lalu kita fokus memantaskan diri, sehingga Allah akan berikan kita yang lebih pantas daripada dia. Pantaskan diri, sehingga Allah akan berikan yang lebih pantas daripada dia. Sudah move on saja. Yang kedua, positive activity, banyak kegiatan, jangan banyak menyendiri di rumah. Apalagi dengerin lagu-lagu galau ya. Ya, sakit hati di lagu-lagu yang begitulah ya. Yang bikin kalau kita dengar lagu itu jadi inget gitu. Yang kalau dengar lagu itu tambah parah gitu. Ketika sakit hati harus banyak baca Quran, ingat Allah. Tambah kecintaan kepada Allah, maka luka kepada manusia akan berkurang. Jadi Ustadz apa yang dilakukan? Ya banyak kegiatan-kegiatan yang positif, blok semuanya. Kemudian kita pantaskan diri dengan tahajud ya, dengan menguatkan pada Allah. Terus saja Allah juga sabar deh. Allah akan kasih yang lebih dari dia deh. Saya yakin kok, dia bukan yang terbaik buat kita. Fa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka ya, Ali bin Abi Thalib sekali lagi mengucapkan, kalau aku berdoa kemudian doa aku diijabah, maka aku bahagia. Kalau aku berdoa kemudian doaku tidak diijabah, maka aku akan lebih bahagia. Ulangi ya. Kalau aku berdoa dan doaku diijabah, maka aku bahagia. Kalau aku berdoa kemudian doaku tidak diijabah, maka aku akan lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama itu sesuai dengan keinginanku, dan yang kedua itu sesuai dengan keinginan Allah. Dan tidak ada yang lebih baik daripada keinginan Allah. Pilihan Allah itu lebih baik. Kalau hati kita, Ustaz, pokoknya dia yang terbaik, pilihan Allah yang terbaik. Mungkin kita suka tapi Allah nggak suka. Jadi mulailah kita dekati Allah, mulailah banyak aktivitas dan lupakan. Seiring dengan jalannya waktu, semuanya akan terlupakan dan akan mendapatkan yang lebih baik. Insya Allah ya. Terus berjuang. Ada yang lain silakan. Dari Instagram. Dari Instagram siapa? Sekali lagi kepada pemirsa, silakan untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa WhatsApp ke 0857 2219 1900. Yeah. Dari Instagram Marita Se. Oh ya, Bu Marita. Orang Bojong Nangka. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Bagaimana dengan orang yang meninggal karena corona? Apakah mati syahid? Terima kasih. Ya, orang yang meninggal karena kecelakaan, orang yang meninggal karena wabah, orang yang meninggal karena virus, ya, orang yang meninggal karena melahirkan, ia akan mati syahid fi sabilillah. Jadi sama dengan orang yang mati syahid, selama orang itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang terkena wabah, orang yang kena penyakit, ya, itu bagian daripada mati syahid fi sabilillah, bagian daripada orang yang mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Begitu Bu Marita ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terkena wabah penyakit ini, Allah berikan husnul khatimah dan matinya tentunya dicatat oleh Allah menjadi mati yang syahid fi sabilillah. Nah Ustaz, apakah hadis daripada orang yang mati syahid ini seperti apa? Yang pertama adalah man qutila fi sabilillah fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahidun. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, ya,
dia pun syahid. Enggak dibunuh tapi dia mati di jalan Allah, dia syahid juga. Kemudian juga waman mata fit ta'uni fahuwa syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit ta'un, dia pun syahid. Jadi zaman Rasulullah itu penyakitnya penyakit ta'un. Penyakit kusta, penyakit ta'un, penyakit SARS, H2N1, penyakit apa lagi? Sekarang corona, itu sama, berarti sejenis. Waman mata fit ta'uni fahuwa syahidun. Barang siapa yang dia punya terkena penyakit ta'un, penyakit wabah, maka dia syahid. Waman mata fil batni fahuwa syahidun. Barang siapa yang dia punya penyakit sakit perut, dia pun syahid. Ya, wal ghariqu syahidun. Siapa yang mati tenggelam, dia pun syahid. Jadi orang yang terkena kecelakaan ya, dan orang yang terkena virus seperti ini, kalau dia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka itu dikatakan juga orang yang syahid fi sabilillah. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1915 ya, kondisi hadis ini bisa dilihat di hadis riwayat Muslim nomor 1915. Silakan kan. Dari Instagram Ya. @Dewi Wulansari. Dewi siapa? Dewi Wulansari. Oh, Dewi. Dewi Wulansari, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kalau seorang wanita yang sedang haid, segala amalannya tetap sama seperti amalan mereka yang lakukan sedang tidak haid? Ya, tetap sama ya, karena haid ini bukan keinginan kita, ini bagian daripada keadaan yang memang fitrah manusia. Ya, bukan keinginan kita tidak sholat gitu. Bukan keinginan kita tidak bisa baca Quran gitu. Selama hati kita dijaga kepada Allah. Dan orang yang haid itu bukan berarti tidak bisa melakukan amal soleh. Orang haid bisa berzikir, bisa tasmi Al-Quran yang dia hafal, ya. Kemudian juga dia bisa membaca ma'surat, dia bisa banyak berbuat kebaikan dengan sedekah, ya. Dia juga bisa banyak dilakukan seperti orang biasa saja. Cuman dia tidak bisa sholat, tidak bisa membaca Quran, tidak bisa memegang Quran, tidak bisa masuk ke dalam masjid, itu saja. Selebihnya dia banyak melakukan amal soleh yang dia bisa mau dan bisa dilakukan dalam keadaan kondisi haid, dan tentunya keadaannya sama saja antara haid dan tidak haid. Ya, silakan. Dari Instagram @suci muslimah akhir zaman. Suci muslimah akhir zaman. Ya, memang teh suci udah akhir zaman ya. Bismillah, assalamualaikum Pak Ya, Ustadz. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pak Ustadz, bagaimana cara memperbarui iman dalam keadaan genting seperti virus corona ini? Ya, tadi kita sudah bikin tips ya. Jadi bagaimana dalam kondisi genting seperti ini ya, kita harus bikin agenda, bikin mutabaah yaumiyah sendiri ya di rumah. Kalau perlu bikin kolom deh. Ya, dibikin kertas, ya di print gitu, dari mulai tahajud, salat duha, baca Quran, sedekah, zikir, semua dicontreng. Ini kita bikin agenda sendiri, membuat agenda sendiri secara kreatif. Yang keduanya tentunya bisa dengan baca Quran, mendengarkan, baca-baca buku Islam, kajian-kajian online, ya, lihat-lihat yang bermanfaat, bermutu, jangan menghabiskan waktu yang tidak percuma. Kemudian tentunya perbanyak bertaubat kepada Allah, karena mengingat dengan virus corona ini adalah salah satu bagian daripada tanda-tanda akhir zaman, ya, karena namanya juga suci akhir zaman ya. Jadi ya, mengingat kematian, mengingat bahwa dunia ini sementara, ini bagian daripada amal yang sering harus dilakukan dalam kondisi virus corona seperti ini, ya. Ada yang lain, silakan. Baik, kepada jamaah sekalian yang sedang menonton live streaming kajian online pada hari ini, untuk yang ingin bertanya silakan ditulis di kolom komentar atau bisa di WhatsApp ke 0857 2219 19000. Sekali lagi kepada jamaah sekalian yang sedang menonton live streaming, untuk pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Baik, sahabat semua dimanapun berada, jaga kesehatan, jangan anggap enteng tentang penyakit corona ini, karena begitu cepat dia melakukan interaksi di iklim dan cuaca yang ada di Indonesia ini, dan dengan sangat cepat juga virus corona ini menyebar di mana-mana ya.
Dengan kondisinya anak sekolah juga diliburkan, bahkan juga ujian nasional pun tidak adakan, dan entah sampai kapan kondisi ini akan berlalu. Maka betul-betul harus banyak di rumah, ya, banyak di rumah. Semua aktivitas diusahakan seminimal mungkin, ya, pendapatan yang kita punya, uang yang kita masih ada, bahan-bahan pokok yang masih ada, dihemat sehemat mungkin. Kemudian juga jaga anak-anak dan keluarga kita berada di rumah. Dan itu bagian dari pesan daripada Rasulullah SAW. Ketika datang wabah sebuah penyakit, maka orang yang di dalam tidak boleh keluar dan di luar tidak boleh ke dalam. Itu dengan sistem lockdown yang dilakukan oleh sistem Islam atau Rasulullah SAW mensunahkannya seperti itu. Ya, jadi betul-betul kita harus menjaga diri sampai betul-betul dirasa memang aman kita untuk keluar. Kalau memang tidak penting-penting amat untuk keluar, maka dianjurkan tetap di rumah, perbanyak diri untuk berintrospeksi, beruzlah, bertahanus, mendekatkan daripada Allah, dan lakukan banyak untuk itikaf, ya, untuk wukuf, untuk uzlah, untuk tahanus. Ini semua dilakukan Rasulullah. Karena Rasulullah sering bertahanus menyendiri. Rasulullah pun sering beruzlah menyendiri di Gua Hira. Rasulullah pun ketika haji wukuf di Padang Arafah. Jadi proses wukuf Padang Arafah, uzlah, tahanus, itikaf di bulan Ramadan selama 10 hari, anggap saja kita sedang itikaf saja, ya, sedang mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain silakan yang masuk, Bunda, AA, Teteh, Bapak. Ada masuk dari WhatsApp, Siska, Ya. Teh Siska, Bunda Siska. Bunda Siska, Ketua HCA, silakan Bunda. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya tentang hand sanitizer. Dalam kondisi sekarang itu kita pakai dan mengandung alkohol. Hukumnya gimana Ustadz? Karena melihat sekarang kondisi negara kita terkena wabah. Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, yang pertama, alkohol ini tidak boleh dimakan. Bukan boleh tidak digunakan. Ya, kalau misalkan digunakan ke tangan, ke apa, itu silahkan saja. Yang tidak boleh dimakan, ya, yang sifatnya memabukkan. Minum Ustadz ya? Diminum, oh diminum ya Bunda. Maka alkohol dimakan ya, emangnya alkohol itu minuman keras kayak es batu ya. Jadi yang tidak boleh itu tidak boleh diminum, Teh Siska, Bunda Siska ya. Tidak boleh diminum ya. Itu yang mengandung alkohol tidak boleh dibikin makanan, ada alkoholnya tidak boleh, dibikin minuman ada alkoholnya tidak boleh. Tapi kalau digunakan untuk kesehatan, untuk membersihkan diri, itu silakan tidak dipermasalahkan, karena itu bukan bagian daripada najis ya, bukan bagian daripada najis. Ada yang lain silakan. Tidak ada? Baik Bunda semuanya, ya, sekira kajian kita pada kesempatan siang hari ini dicukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberikan keberkahan oleh Allah dan dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan dan melindungi kita semuanya. Baik, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan langkah kita di hari ini menjadikan amal-amal kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Quran wa lakal hamdu bi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lakal hamdu bid da'wah wa lakal hamdu bil ukhuwah wa lakal hamdu bil jamaah. Segala puji bagimu atas nikmat Islam yang kau berikan kepada kami. Segala puji bagimu atas nikmat Al-Quran yang kau berikan kepada kami. Segala puji bagimu atas nikmat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kami, sebagai panutan kami, sebagai Nabi dan Rasul kami. Segala puji bagimu atas nikmat dakwah, nikmat ukhuwah. Walakal hamdu bikulli ni'matin an'amta biha alaina. Segala puji bagimu atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami. Sungguh kami tidak bisa menghitung terlalu banyak nikmat yang kau berikan kepada kami. Namun kami lalai ya Rabb, kami lupa ya Rabb, kami khilaf ya Rabb. Kami sering mengulang kesalahan berulang-ulang. Bahkan kami zalim, kami banyak maksiat.
Mungkinkah corona yang kau kirimkan ini bagian daripada azab, bagian daripada peringatan atau ujian untuk kami? Sungguh ya Rabb, kalau virus corona ini lahir karena kami banyak maksiat, banyak ingkar kepadamu, maka hari ini kami bertaubat kepadamu. Allahumma taqabbal taubatana, ya Allah, terima taubat kami. Waghsil haubatana, hapuskan dosa kami. Wa ajib da'watana, kabulkan doa-doa kami. Wa sabit hujjatana, kokohkan argumentasi kami. Wa hadi qulubana, tunjuki selalu hati kami. Wa saddid alsinatina, tepatkan ucapan lisan kami. Wasul sakhaima sudurina, dan hilangkan semua penyakit yang ada dalam dada-dada kami. Sungguh ya Rabb, kalaupun ini terjadi karena dosa dan maksiat yang kami lakukan, maka hari ini kami bertobat kepadamu. Faghfir lana, maka ampuni dosa kami. Wandur ilaina birahmatik, pandangi kami semua dengan pandangan rahmatmu. Allahumma ja'alna laka zakirin, ya Allah, jadikan kami orang yang selalu zikir, berzikir mengingatmu. Laka syakirin, bersyukur kepadamu. Laka awabin, tunduk dan kembali. Laka mukhbitin, dan khusyuk kepadamu. Allahumma faghfir lana dzunubana, ampuni dosa kami. Wandur ilaina birahmatik, pandang kami semua dengan pandangan rahmatmu ya Rabb. Pandang kami semua dengan pandangan rahmatmu ya Rabb. Pandang kami semua dengan pandangan rahmatmu ya Rabb. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ja'al yawmana khairan min amsina. Ya Allah, jadikan hari ini bagi kami lebih baik daripada hari kemarin. Wa ja'alna ghadana khairan min yaumina, hari esok kami lebih baik daripada hari ini. Wa ahsin akibatana fil umuri kulliha, jadikanlah kesudahan akhir setiap urusan kami sebagai kebaikan pada kami. Wa azina min khizyid dunya wa adabil akhirah, lindungi kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Ya Allah ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami zalim kepada diri kami sendiri. Betapapun kami lupa ya Rabb, sering lupa, bahkan kami mengulang kesalahan berulang-ulang. Kami tahu dosa, kami ulang dosa. Kami tahu maksiat, kami ulang maksiat. Kami tahu salah, kami ulang kesalahan, kami berulang-ulang. Maka hari ini ya Rabb, lindungi kami dari mara bahaya, lindungi kami dari wabah, lindungi kami dari mara bahaya, lindungi kami dari virus corona, lindungi kami dari penyakit yang menghancurkan kami. Kami hanya berlindung kepadamu ya Rabb. Kami pasrah dan tawakal kepadamu ya Rabb. Maka dengan izinmu ya Rabb, tolonglah kami. Dengan izinmu ya Rabb, mudahkan kami. Dengan izinmu ya Rabb, berikan pertolongan kepada kami ya Rabb. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan menyebut namamu ya Rabb, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milikmu. Kami makhluk yang lemah, kami makhluk yang dhaif, kami makhluk yang banyak kekurangan, kami makhluk yang banyak tidak bersyukur, kami makhluk yang sering mengulang kesalahan berulang-ulang. Maka maafkan kami ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang taat ya Rabb, istiqomah dunia dan akhirat ya Rabb. Jadikan kami mendapatkan ridha-Mu, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan jauhkan kami dari api neraka. Masukkan kami ke dalam surga, masukkan kami ke dalam surga.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bunda semuanya dimanapun berada, selamat kembali beraktivitas di rumah. Salam untuk keluarga yang ada di rumah yang mendengarkan hari ini kajian live. Ya, mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kemudahan, kelancaran. Salam untuk keluarga yang di rumah, mudah-mudahan di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa berkumpul kembali normal di kajian HCA secara langsung ya, dan mengobati kerinduan kita pada kesempatan hari ini. InsyaAllah Rabbul Alamin Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya. Kita sama-sama tutup ya dengan Asmaul Husna. Salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari' ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razak ya fattah ya alim ya qabid ya basit ya خفيف يا رفيق يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عليم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا خفيف يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بئيس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا مجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا متين يا ولي يا متعالي يا باب يا قوام يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا جميع يا ظلي يا مبين يا مني يا ضار يا نفي يا هدي يا وحيد يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Baik bunda semuanya, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.